Keempat, judulnya adalah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan studi. Yang menjadi pokok pertama adalah sekolah manakah yang sesuai dengan bakatnya. Ada kalanya si remaja ditanamkan suatu cita-cita tertentu yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun untuk dapat memilih jurusan sekolah yang diambilnya. Ini biasanya kita lihat pada waktu kecil, anak-anak sering kita tanya, adik cita-citanya besok kalau besar mau jadi apa? Ada yang mereka ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi pilot, ada yang ingin menjadi masuk ke TNI. Nah, dari kecil kita tanya terus sampai dengan mereka masuk ke usia remaja. Biasanya kita tanya lagi, cita-citanya apa? Itu supaya orang tua tidak salah dalam membimbing anak-anak remajanya ini untuk mencari sekolahan-sekolahan yang tepat sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, adanya pengawasan terhadap studi. Pada waktu anak di sekolah lanjutan pertama atau SMP, mungkin akan timbul kesulitan karena anak menginjak usia remaja. Dalam keadaan seperti ini, anak remaja lebih baik diberikan contoh-contoh atau teladan. Ada baiknya orang tua juga memberikan sedikit waktunya ketika anaknya belajar, mendampingi anaknya, bertanya mungkin ada kesulitan-kesulitan apa yang anaknya alami, sehingga orang tua juga bisa memberikan sedikit solusi bagaimana cara memecahkan permasalahan dari pelajaran anak-anak remaja ini. Yang selanjutnya, sekolah atau bekerja. Umumnya, para orang tua menghendaki agar anak-anaknya bisa bersekolah. Namun, apabila ada alasan-alasan yang membuat anak berhenti sekolah, usahakanlah agar si remaja tidak menganggur. Karena anak-anak yang menganggur akan membahayakan perkembangan jiwanya yang masih belum stabil. Kita lanjut ke bab 5. Next slide, Kak. Bab yang kelima, judulnya adalah penggunaan waktu luang. Keisengan para remaja merupakan gejala biasa atau normal. Hanya orang tua sebaiknya membatasi keisengan anak remajanya agar keisengan tidak membahayakan orang lain, membahayakan remaja itu sendiri dan lingkungannya. Di usia remaja, tadi yang dari awal Kak Agus sudah sampaikan, mereka sedang berkembang semuanya, ada keinginan di dalam dirinya untuk selalu mencoba sesuatu yang baru, ada kalanya mereka timbul ide-ide yang mungkin orang dewasa pikir sedikit gila atau sedikit kurang wajar gitu, iseng gitu, suka iseng, suka apa ya? Seperti kalau kita lihat di video-video YouTube sekarang itu kan banyak itu yang suka ngeprank gitu ya, suka ngerjain gitu. Nah, ini orang tua juga perlu memberikan sedikit wawasan kepada anaknya ketika anak remaja ini mau berbuat iseng, kembali lagi bagaimana agar isengnya itu tidak membahayakan orang lain, bahkan tidak membahayakan orang lain atau dirinya. Yang kedua, dalam mengisi waktu luang, para remaja hendaknya dianjurkan melakukan hal-hal yang produktif dan melakukan apa yang menjadi hobinya.
Daripada remaja melakukan keisengan di waktu-waktu luangnya yang tidak jelas, lebih baik para remaja diarahkan untuk melakukan hal-hal yang menjadi hobinya. Misalkan anak itu hobi bermain musik, ya lebih baik anak itu bermain musik. Apabila anak ini mempunyai hobi olahraga, ya kita lebih baik menyalurkan waktu-waktu luang anak ini untuk melakukan aktivitas olahraga daripada mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang akan merugikan orang lain atau merugikan dia. Lebih baik berolahraga. Dengan berolahraga anak itu juga menjadi sehat dan apa yang menjadi hobinya juga tersalurkan dengan baik. Bab yang ke-6. Bab yang ke-6 judulnya adalah masalah keuangan. Di sini dikatakan pemberian uang saku kepada para remaja dapat menimbulkan berbagai masalah. Penggunaannya yang kadang-kadang tidak dapat dikekang oleh karena uang saku diberikan sekaligus setiap bulan tanpa pengawasan orang tua. Ini menimbulkan masalah. Menimbulkan masalahnya seperti ini. Misalkan contoh anak kita berikan uang saku selama 1 bulan dan pikiran orang tua uang saku itu akan membantu anak remaja ini dalam masalah-masalah yang mendesak seperti mungkin di sekolah, fotokopi atau apa dan lain sebagainya. Tapi karena anak remaja yang orang tua yang kurang mengawasi anak remajanya dalam pemberian uang saku yang langsung diberikan 1 bulan sekaligus, karena mereka tidak memanajemen keuangan dengan baik, anak remaja ini kurang bijak dalam memanfaatkan uang sakunya. Misalkan dia diberi uang saku yang harusnya untuk hal-hal yang mendesak, oleh karena kita dalam perkembangan sekarang anak-anak sekolah kadang tugas banyak, mereka pergi dengan teman-temannya mungkin mengerjakan tugas, mereka sambil nongkrong di kafe mungkin. Nah, sebagian uang sakunya mereka pakai untuk biaya makanan, minuman ketika mereka ada di kafe. Dan mungkin itu bukan hanya sekali 2 kali mungkin mereka lakukan, setiap kali tugas mereka lakukan. Nah, akhirnya kehabisanlah uang sakunya. Ini juga bisa menimbulkan masalah buat anak ini karena dia kurang bijak dalam mengelola keuangannya. Yang kedua, anak tidak ada penghargaan terhadap uang karena orang tua terlalu memanjakan keuangan anaknya. Anak kurang bisa menghargai mungkin nominal uang yang mungkin bagi orang tua uang 100.000 harus diperoleh dengan susah, bekerja berapa mungkin itu kalau bekerja di pabrik itu uang itu akan diperolehnya gaji selama 2 hari. Untuk anak yang kita manjakan dengan keuangannya yang kita tanpa adanya batas, itu anak jadi tidak bisa menghargai jumlah nominal uang, bahwa uang itu sebenarnya orang tua itu bekerja keras untuk mendapatkannya dan anak-anak kurang bijaksana dalam menghabiskannya. Next slide, Kak. Masalah-masalah di atas, masalah-masalah keuangan tadi yang di atas, bisa diatasi dengan cara dalam buku ini mengatakan 1, membiasakan agar para remaja menabung sebagian dari uang sakunya. Itu yang pertama. Yang kedua,
dapat diusahakan agar kebutuhan sehari-harinya dipenuhi dengan uang saku yang telah diberikan orang tua tadi terhadap anak-anak. Yang ketiga, berilah teladan dalam penggunaan uang dengan cermat. Dari saya sudah, Pak, saya sampai di bab 6. Oke, berarti Pak Lemuel ya akan melanjutkan ya. Saya Siap. stop dulu sebentar Baik. recordnya.